channelku Maria, kali ini super excited ya, karena kembali lagi aku akan ngebuat video battle. Yes, ini salah satu yang kemarin sempat kalian request juga, karena banyak ya powder foundation bermunculan akhir-akhir ini. Dan rencananya sih nanti aku akan buat top 5 best powder foundation, tapi aku harus tahu dulu nih, untuk ketahanannya masing-masing seperti apa. So, yang pertama sekarang aku akan nge-battle ini powder foundation yang kemarin baru aja launch dari MOP. Yang namanya COA Center of Attention Ultra Cover Long Lasting Powder Foundation yang kayak gini. Yes, ini kemarin aku suka karena dia memang flawless dan masih natural ya walaupun finishnya matte. So, mengingatkan aku sama salah satu powder foundation yang aku suka juga dari lama, yaitu Makeover Power Set 24 Hours Matte Powder Foundation-nya. Ya, karena memang dari segi finishnya menurut aku keduanya ini mirip-mirip ya. Walaupun matte, kelihatannya tuh nggak yang matte kering gitu di wajah aku. So, pastinya kali ini aku bakal battle kupas tuntas ya untuk keduanya seperti apa. Waktu dipakai di wajah aku, teksturnya, dan udah pasti ya tes ketahanannya. So, bagi yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya? Pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Oke, langsung aja aku akan kasih tunjuk detail dari packagingnya seperti ini ya. Beda kelihatan karena ini memang khas masing-masing dari brandnya. Yang pertama dari Makeover Power Set 24 Hours Matte Powder Foundation, dia warna hitam dengan kayak glossy gitu di bagian depannya. Kalau bagian belakangnya sih kayak hitam doff ya. Ada nama produknya di sini. Udah gitu di bagian belakang udah pasti selain namanya ada shade-nya yang aku pakai W32 Warm Beige. Udah sering banget sih aku mention untuk powder foundation ini ya. Shade ini paling match di tipe warna kulit aku dan setelah dipakai lama juga minim oksidasi. Jadi masih aman ya. Aku nggak perlu pakai shade yang sedikit lebih terang. Udah gitu, untuk netonya sendiri dia ada 10 gram, range harganya itu sekitar 150-180 gitu. Pokoknya nanti detailnya akan aku tulis di sini. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya lagi ada promo dari official tuh bisa sekitar 130 ribuan. Jadi ini udah package ketiga atau 4, aku lupa. Yang pasti aku suka, jadi aku selalu repurchase ya. Udah gitu sekarang masuk ke MOP-nya, yang bentuknya dia bulat juga, tapi lebih ke warna-warna ungu kalem. Jadi kayak sekilas kayak mutiara gitu ya. Dengan logo MOP pastinya di sini dan bagian belakangnya ada nama produknya, udah gitu nama shade-nya aku pakai W11 Cell. Dan kalau untuk yang MOP disertakan expired date-nya sampai ke masa berlaku dari bedaknya. Jadi kalaupun boxnya udah hilang, ini salah satu keunggulan ya, kita masih bisa cek di belakangnya sini. Netonya dia ada 10,5 gram, ternyata lebih sedikit banyak dibandingkan Makeover. Dengan harganya tuh kemarin kalau nggak salah sekitar 111-an ribu gitu, nanti aku tulis juga di sini. So, menurut aku dengan harga yang lebih terjangkau, isinya ini sedikit lebih banyak ya. Dan aku akan kasih tunjuk bagian dalamnya, rada berbeda dari Makeover. Kalau untuk yang MOP ini, pertamanya itu, bentar ini tuh rada susah ya ngambil buka yang layer pertama ya. Untuk yang pertama MOP dia polosan kayak gini, udah gitu ada puffnya. Dan kalau untuk Makeover langsung kaca dan bedaknya seperti ini. Dan untuk layer kedua barulah si MOP kaca dan bedak. Kebalikannya untuk yang Makeover itu untuk puffnya ada di bagian bawah seperti ini. So, kalau aku sih ini nggak masalah ya, yang pasti untuk kaca sama bedak tuh jadi dalam satu packaging. So, kita nggak perlu buka tutup gitu. Kalau misalnya udah diambil, puffnya kan tinggal mengaplikasikan aja ke wajah. Karena ada kalau dari brand luar tuh beberapa kita harus bolak-balik karena si kacanya tuh ada di bawah sendiri gitu. So, untuk packagingnya keduanya sudah dipikirkan jauh ke depan ya. Jadi menurut aku praktis kalau misalnya mau langsung dipakai. Untuk detail klaim produknya aku udah pernah review lengkap dari 2 powder foundation ini, bisa tonton aja di video-video aku ya. Nanti linknya akan aku taruh di kolom deskripsi bawah. Yang pasti di sini aku langsung akan pakai aja keduanya di wajah aku separuh-separuh seperti biasa. Dan aku akan matikan ring light aku dulu. Yes, kondisinya kayak gini. Kalau cuman pakai pencahayaan dari sinar matahari, itu ada jendela di sisi kanan. So, udah pasti sisi kirinya agak lebih gelap dan ini tuh rada mendung. Semoga aja nanti detailnya tetap kelihatan ya. Karena aku pengen kasih warna yang bener-bener real, jadi pakai cahaya dari sinar matahari aja. Dan di sini kondisi wajah aku sebelum mengaplikasikan seperti ini. Aku udah skin prep pastinya karena aku mau langsung pakai bedak.
Tadi pakai serum sama sunscreen yang sudah cukup melembabkan di wajah aku, jadi aku kayak nggak perlu pakai moisturizer. Dan di sini aku langsung akan pakai aja separuh-separuh ya pastinya. Untuk yang MOP di sisi kanan wajah aku, dan makeover akan aku pakai di sisi kirinya. Seperti biasa bakal aku zoom terlebih dahulu. Oke, langsung aja sekarang aku akan pakai ini yang dari MOP dulu ya di sisi kanan wajah aku. Jadi aku akan kasih tunjuk untuk detail puffnya kayak gini, ada sisi velvet dan halusnya. Ini yang halusnya yang udah aku pakai karena memang memberikan coverage yang lebih bagus ya buat wajah aku. Terus di sini udah aku swipe, bakal aku tap aja ke pipi aku yang sebelah kanan. Kalau dilihat sih di situ untuk coveragenya dia sudah lumayan ya, tuh langsung kelihatan matte. Dan warnanya juga ini masuk di tipe skin tone aku. Keunggulan dari puffnya itu ada kayak lekukannya gitu, jadi untuk area bawah mata ini memang lebih nyaman si puffnya dari MOP ini. Dan pastinya aku akan lanjut, pokoknya aplikasikan di bagian noda-noda pipi itu karena memang lumayan gelap. So aku kayak perlu layer gitu loh. Dan ini di atas bibir aku ada jerawat yang masih agak kemerahan, jadi aku akan tap-tap juga menggunakan bedaknya. By the way, ini kadang cahayanya redup terang ya, maklum karena pakai sinar matahari dari jendela. Jadi kayak kadang-kadang tuh jelas, kadang-kadang rada redup karena agak mendung. Di situ masih aku layer dan tap-tap ya, khususnya di bagian pipi dan juga sekitaran hidung, itu harus bener-bener nempel. Aku sih pengennya coveragenya nutup, jadi aku layer aja. Ini berasanya ringan sih bedaknya, jadi aman di layer. Sekarang aku masuk ke dahi aku tuh. Itu juga wajib banget di tap-tap ya, karena aku anaknya gampang keringetan. Oke, kayak gini, before after kalian bisa langsung lihat sendiri ya. Afternya bener-bener flawless banget. Aku bandingkan sama sisi kiri wajah aku tuh kayak beda banget nih, aku zoom ya. Detailnya bener-bener ngeblurin pori-pori, smooth dengan finish matte, tapi nggak kelihatan dempul sih, masih natural. Kalau bisa kalian lihat sih sebenarnya noda-noda aku masih ada samar-samar, tapi ya udahlah ya, ini sudah cukup mengcover. Yang bikin salfok tetap ya efek ngeblurin porinya, pas dipegang juga halus banget. So ya seperti ini. Sekarang aku akan pakai yang makeover powder foundationnya ya. Di sini aku langsung akan kasih tunjuk puffnya kayak gini, bulat biasa aja. Dan di sini lumayan tebel, aku akan pakai bagian puff yang belum terpakai, jadi yang masih putih itu, untuk di tap-tap di pipi aku sebelah kiri. Shade yang aku pakai tadi kan W32 Warm Beige, ini bener-bener match di kulit aku. Tapi kayaknya lama-lama aku merasa agak sedikit gelapan gak sih ini? Mungkin apakah kulit aku agak cerah, aku nggak tahu. Sekarang aku akan lanjut di bagian dagu aku yang ada jerawat kemerahan juga. Ini bekas jerawat sih lebih tepatnya. Setelah ditap-tap langsung bisa menyamarkan. Ini tuh untuk yang makeover. Dia juga langsung matte tapi smooth banget yang kelihatan natural. So itulah kenapa aku bilang mirip MOP-nya juga ya. Sama dengan yang MOP, di sini aku coba layer di area noda-noda di wajah aku yang di pipi yang agak gelap, dan aku lanjut ke dahi aku. Harus di tap-tap, pokoknya sampai bener-bener nempel. Dan by the way, skin prep itu juga penting ya. Kalau misalnya mau langsung pakai bedak kayak gini, biar bedaknya tuh menempel dengan bagus dan juga lebih awet pastinya nanti kalau dipakai seharian. Oke, seperti ini untuk hasil yang makeover. Seperti kalian lihat di situ, dia juga super flawless banget, kayak pakai filter nggak sih? Itulah kenapa ini favorit aku ya. Sekarang aku bandingkan dengan yang MOP. Menurut aku sama-sama matte yang natural, tapi efek ngeblurinnya tuh masih lebih kelihatan smooth yang makeover ya. Coba kalian lihat aja dan nilai sendiri hasilnya. Kalau aku lihat di kaca sih mirip-mirip untuk warnanya juga. Nih, aku kasih tunjuk aja ya sisi kanan kiri dengan finish sama-sama matte natural, flawless di wajah. Dan berasanya ringan. Ini kelihatan rada beda karena memang sisi kiri itu agak gelap ya cahayanya. Tapi in real warna keduanya mirip. Ini dia untuk before afternya. Pastinya bedaknya ini sudah bisa meratakan warna kulit aku dengan efek ngeblurin pori yang smooth banget, matte-nya natural, dan bisa juga cover imperfection yang ada di dagu aku. Oke, seperti ini untuk hasilnya ya. Aku suka, dan BTW untuk warnanya kayak gini kalau kalian mau lihat.
Sebenarnya MOP sedikit lebih terang tapi kayak nggak terlalu kelihatan. Jadi pas dipakai di muka tuh mirip sih menurut aku. Dan di sini aku akan swipe menggunakan brush ya biar hasilnya lebih natural pastinya. Terus aku akan kasih tunjuk kalau sudah jam 11.50. Dan aku bakal selesaikan makeup aku dulu. Dan tara, kayak gini untuk hasil makeupnya. Menurut aku super flawless banget, khususnya di pori-pori aku bener-bener smooth ya. Dan matte-nya masih kelihatan natural, ringan juga di wajah. BTW ini udah jadi mendung banget. Dan waktu aku pakai ring light pun kondisinya agak gelap kayak gini ya. Untungnya untuk tes ketahanan aku tuh udah pakai di beda hari seperti biasa. So aku bakal kasih tunjuk untuk step-stepnya sama aja sih kayak hari ini. Jadi aku pakai di sisi kanan untuk yang MOP COA ya. Di sisi kirinya barulah makeover power stay-nya. Dan ini aku udah selesai aplikasikan di wajah aku. Hasilnya sama ya dengan hari ini, bener-bener flawless, smooth dan juga kelihatan natural. Dan ini aku selesai mengaplikasikan sudah sekitar setengah 12 yang gitu. Hasil makeupnya kayak gini. Pastinya untuk semua produknya juga sama, kecuali lip produknya ya. Nanti detailnya mungkin akan aku tulis aja kalau kamu penasaran. Yang pasti untuk tes ketahanannya akan aku kasih tunjuk detailnya di videoku yang berikut ini. Dan untuk tes ketahanannya sebenarnya ini aku mau pergi belanja, so aku akan keluar rumah walaupun kondisinya nggak terlalu panas, tetap ya tes pakai masker. Dan ini aku lagi mampir jajan. Seperti biasa makan siang ya, udah lama nggak makan bakso PK. Ini ada sama esnya juga, es buahnya the best banget sih. Buat yang di Jogja wajib cobain. Sekarang aku mau update. Dan sekarang sudah jam 1.48. Tadi pakainya setengah 12, jadi sekitar 2,5 jam ya. Aku mau kasih tunjuk hasilnya. Dan pertama kali waktu aku buka di masker kayak gini, sebenarnya yang paling banyak transfer itu di bagian ujung hidung. Kalau di area lain ya ada tipis-tipis. Dan untuk wajah aku seperti ini hasilnya ya. Aku akan kasih tunjuk detailnya. Di bagian yang MOP ini udah ada ngecap kacamata dan sudah agak crack tuh, kelihatan kan hidungnya. Dan ini bagian makeover. Menurut aku lebih bagus ya, walaupun dia juga sudah agak glow di lipatan hidungnya. Untuk di bagian atas hidung aku ini agak luntur ya, khususnya di bagian yang sisi MOP. Tapi ya nggak terlalu kentara. Dan ini di dahi aku juga sebenarnya agak luntur karena aku tadi udah pakai helm ya. Tapi untuk di selain T-zone seperti di pipi, dagu itu coveragenya masih cukup bagus. Dan aku udah sampai rumah sekitar jam 3, jadi pakainya 3,5 jam ya. Sebenarnya jeda 1 jam dari yang aku makan tadi. Terus aku mau kasih tunjuk detailnya seperti ini kondisi di maskernya ya. Pokoknya yang agak transfer itu di ujung hidung, walaupun nih kalau kalian bisa lihat bagian yang MOP tadi yang aku bilang nge-crack tuh udah separah itu. Bagian bekas jerawat agak pudar tuh untuk coveragenya. Tapi memang kayak di area pipinya masih bagus. Nah, ini bagian makeover. Menurut aku sih walaupun dia juga berminyak, tapi kayak secara penampakannya masih lebih oke. Detailnya kayak gini ya. Untuk yang makeovernya tuh makin lama kayak makin nyatu ke kulit untuk si bedaknya. Walaupun yang MOP juga bukan yang dempul, tapi kayak kelihatan lebih natural yang makeovernya sih menurut aku. Ini di bagian pipi masih sama-sama bagus. Cuman di lipatan hidung aja sih yang kelihatan glowy. Dan sekarang kalau aku kasih tunjuk di bagian dahi aku nih, seperti itu sama-sama luntur ya di bagian yang atasnya, tapi nggak terlalu banyak. Apalagi yang makeover tuh masih oke sih, dia cukup tahan sama keringat. Dan pastinya sekarang aku mau tes lagi nih di sore harinya dengan berolahraga, karena memang aku masih pakai bedaknya ini ya. Ya udah sekalian aja. Dan seperti biasa aku angkat beban, udah gitu kardio juga, olahraga yang biasa aku lakuin. Lumayan ya, dapat sekitar 300-an kalori dan ini bener-bener sudah banjir keringat tuh. Kalian bisa langsung lihat aja ya detailnya di wajah aku. So ya pastinya nanti aku akan update lagi ya, karena aku buru-buru mau masak dulu nih, udah sore. Oke, ini sudah jam 6 ya, berarti total pakainya sekitar 6,5 jam. Dan udah tes keluar rumah pakai masker, udah gitu berolahraga juga. Sekarang langsung aja kan aku kasih tunjuk hasilnya ya, di wajah aku seperti apa. Yes, pastinya bakal langsung aku zoom aja. Ini bagian MOP tadi ya, udah bener-bener sih menurut aku luntur tuh di sekitaran hidungnya.
tadi yang nge-crack, tapi coveragenya di pipi masih lumayan oke ya. Di bagian jerawat udah kelihatan, terus di dagu aku juga udah agak luntur nge-crack gitu. Bagian makeover walaupun di lipatannya nge-crack, tapi kayak penampakannya dari awal memang masih lebih bagus. Tuh kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Dan memang secara penampakan di sekitaran hidung tuh makeover kayak lebih nyatu gitu. Nih aku swipe ya, ngegeser khususnya yang MOP yang makeover tuh walaupun ngegeser tapi kayak masih ada yang nempel gitu. Dan ini di dagu aku kalau aku swipe kayak gini, bagian MOP udah luntur, bagian makeover udah luntur juga, tapi kayak masih lebih mending sih menurut aku dari segi coverage bekas jerawat dan jerawatnya. Bagian dahi kayak gini dari awal tadi emang udah luntur, tapi hitungannya nih kalau kena keringet dua-duanya bukan yang luntur banget ya. Karena memang dari segi coverage selain T-zone masih bagus. Walaupun secara penampakannya aku masih suka makeover. Karena jatuhnya makin lama dipakai dia makin menyatu dan gak kelihatan dempul. Tuh khususnya di hidung aku, kalian bisa langsung lihat kan kalau makeovernya itu lebih kelihatan natural. Oke, itu tadi untuk tas ketahanannya. Kalian udah lihat aku pakai kayak ya lumayan malam ya, jam 6 lebih. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya. Yang pertama dari segi finishnya, sebenarnya untuk keduanya ini mirip banget. Natural untuk matte-nya yang bisa bener-bener nyatu. Kebetulan shade-nya juga pas di aku ya. Dan hasilnya tuh bukan matte yang kering gitu. Walaupun sama-sama matte tapi tetap nyaman, ringan juga di wajah. So untuk finishnya sih ini mirip-mirip. Dan untuk ketahanannya kalian sudah bisa lihat sendiri tadi di wajah aku kayak gimana ya. Yang mulai berminyak itu ada di bagian MOP-nya. Karena di lipatan hidungnya tadi udah mulai nge-crack. Sedangkan bagian makeover pas yang aku update waktu makan ya itu kayak masih bagus aja gitu. Dan aku tes untuk olahraga yang super keringetan seperti itu. Dua-duanya sebenarnya sama-sama transfer. Tapi kalau kalian perhatikan di sini yang lebih banyak transfer itu adalah di MOP-nya. Karena memang kan aku keringetan banget ya, ada bagian luntur-luntur gitu di sekitaran T-zone. Pas aku swipe tadi juga MOP-nya yang lebih ngegeser ya. So untuk tes ketahanan dari keduanya di tipe muka kulit aku yang normal to oily, menurut aku masih lebih bagus yang Makeover Power Stay 24 Hours Matte Powder Foundation. Setelah udah aku battle tadi ya, kalian udah lihat sendiri, keluar rumah, olahraga, hasilnya kayak gitu. Walaupun untuk di area selain T-zone atau selain hidung itu coveragenya masih sama-sama bagus. Cuman kalau misalnya kena minyak, kena keringet, menurut aku makeover ini lebih tahan ya. Dengan harga yang tidak selisih banyak, memang pemenang battle kali ini masih dari makeover. Tapi kalau misalnya tipe kulit kamu tuh lebih cenderung normal to dry, aku rasa untuk yang MOP ini udah bagus ya untuk ketahanannya. Secara harganya juga lebih terjangkau dibandingkan yang makeovernya. Bisa disesuaikan aja dengan preferensi kalian masing-masing, tipe kulit kalian aja. So, gimana setelah lihat untuk tes ketahanan keduanya, kamu masuk tim MOP atau makeover nih? Coba komen-komen di bawah. Dan akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa komen-komen di bawah ya kalau kamu udah nyobain salah satu atau keduanya. Kayak gimana sih hasilnya di tipe kulit kalian yang beda mungkin dari aku, bisa share juga ya. Biar teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!